Ribuan siswa dan masyarakat bergotong royong menanamnya sedikit 3.000 bibit pohon mangrove jenis bakau gandul dan bakau kurap di sekitar gerbang tol Nusa Dua. Pemilihan dua jenis bakau ini menurut Ketua Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan LPPM Universitas Udayana, Ketut Gede Dharma Putra, karena memiliki daya tahan yang kuat, namun perlu juga menggunakan metode-metode tertentu sehingga penanaman bibit bakau ini tidak mubazir. Selama ini penanaman bakau terutama di kawasan bekas proyek jalan tol yang dipenuhi batu bekas proyek jenis limestone. Itu kan ada bekas urugan limestone. Di sana bibit yang bahkan tidak sengaja ditanam, hanya jatuh dia, dibawa dengan arus, bentuk di sana sekarang kalau lihat tunasnya malah subur sekali di beberapa kawasan. Kita sudah ada data-datanya. Ternyata untuk beberapa kawasan tertentu kalsium karbonat ini ditambah dengan lumpur memberi nutrisi kepada mangrove kita. Pihak PT Jasa Marga Bali Tol mengaku hingga saat ini pihaknya sudah menanam lebih dari 10.000 pohon mangrove di beberapa titik di sekitar jalan tol sebagai bagian dari kegiatan penghijauan kembali kawasan jalan tol yang akan diresmikan Presiden SBY pada 12 September 2013. Maka kita turut serta melakukan penanaman mangrove di wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan jalan tol kita, serta membentuk suatu nursery, yaitu pembibitan mangrove-mangrove yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengembangan hutan mangrove secara keseluruhan. Sementara menjelang gelaran KTT APEC di Nusa Dua, pihaknya menyatakan jalan tol Nusa Dua Benua 100% siap menyambut para tamu negara dan delegasi. Yuda Maruta, TVRI Bali melaporkan. Kawasan di sekitar proyek pembangunan tol pertama di Bali Selatan sepanjang 12,7 km ini tidak dapat dihindari terkena dampak dari pembangunan tersebut, terutama kelestarian hutan mangrove. Namun demikian, rehabilitasi tetap menjadi komitmen dari PT Jasa Marga Bali Tol untuk memulai penanaman kembali hutan mangrove di sekitar proyek jembatan tol tersebut. Sampai saat ini sudah sekitar 13 ribuan tanaman mangrove yang ditanam di sekitar kawasan tersebut, melibatkan berbagai unsur dan komponen masyarakat dengan menggandeng Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan LPPM UNUD. Menurut Ketua Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan LPPM UNUD, KG Dharma Putra, meski kawasan tersebut cukup ekstrim sebagai dampak dari pembangunan tol, upaya penanaman tetap dilakukan dengan sistem bronjong. Penanaman dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatnya prosentase tumbuhnya tanaman mangrove yang sudah ditanam. Ternyata kita sudah menemukan salah satu hasil bahwa memang mangrove yang kita tanam di kawasan kritis itu tingkat survive-nya sangat kecil karena memang kita tahu ini adalah bekas pembangunan, kondisi nutriennya berbeda dengan kawasan lainnya. Tetapi kita juga bersyukur karena dengan teknik bronjong tingkat keberhasilannya bahkan 100%. Jadi kita ke depan akan terus mengadopsi teknik bronjong ini untuk penanaman mangrove khusus untuk kawasan ekstrim. Dengan upaya rehabilitasi tanaman mangrove di sekitar kawasan tol tersebut, selain untuk menjaga kelangsungan ekosistem, keberadaan jembatan tol akan menambah objek wisata di Pulau Bali. Infrastruktur spektakuler yang telah dibangun dengan menelan investasi sebanyak 2,4 triliun tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas barang dan kendaraan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali. Astini Sukarnate, TVRI Bali melaporkan.